Yamaha yang kita tahu adalah motor paling terbelakang saat ini sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Jika memang hal itu benar, mungkin Yamaha tidak ingin menunjukkan kekuatan sebenarnya kepada kompetitor. Apakah Yamaha belum siap? Atau memang tak ingin menunjukkan potensi sebenarnya untuk motor 850 cc-nya? Dan ada Ducati nih yang lagi-lagi bahkan sudah berpikir 2 langkah ke depan untuk motor 2027 karena sudah siap dengan mesin hybrid untuk GP27. Apakah itu akan menjadi standar baru lagi? Akankah Ducati memperkenalkan teknologi baru yang akan diikuti pabrikan lain? Dan juga ada Honda yang galau nih setelah buang Luca Marini. Kenapa? Kita bahas. Yamaha mungkin belum benar-benar memperlihatkan kartu aslinya di Brno. Tes 850cc tersebut dilakukan dengan memasang mesin baru ke sasis yang masih digunakan pada motor 1000cc musim ini. Artinya, apa yang terlihat di Brno belum tentu merupakan gambaran sebenarnya dari motor Yamaha 2027. Toprak sendiri mengatakan Yamaha belum 100% siap ketika menjalani tes tersebut dan mereka pada dasarnya hanya fokus mencoba mesin. Kalau demikian, muncul spekulasi. Apakah Yamaha memang sedang tertinggal atau justru sengaja tidak menurunkan paket lengkap karena masih menyimpan sasis baru untuk tahap berikutnya? Sebab, menguji mesin saja jelas berbeda dengan menguji motor 850cc yang benar-benar dirancang khusus untuk menghadapi regulasi 2027. Ini yang membuat hasil di Brno menjadi sulit dibaca. Yamaha tidak mendapatkan gambaran utuh mengenai potensi motor barunya, karena sasis yang digunakan bukanlah paket final. Bisa saja, karakter mesin V4 850cc sebenarnya sudah menjanjikan, tapi performanya tertahan oleh sasis yang lama yang belum dioptimalkan untuk mesin, distribusi bobot, dan ban Pirelli generasi terbaru. Bahkan Toprak sendiri justru keluar dari tes tersebut dengan keyakinan positif. Dia mengatakan bahwa jika Yamaha terus melakukan peningkatan, terutama setelah mendapatkan paket yang lebih lengkap, mereka bisa mulai mengejar hasil istimewa pada 2027. Artinya yang diuji di Brno mungkin baru fondasinya, bukan senjata sebenarnya. Dan ini membuat tes Austria pada September menjadi jauh lebih menarik. Jika Yamaha kembali hanya membawa peningkatan kecil, maka keraguan terhadap proyek 2027 akan semakin besar. Tetapi apabila tiba-tiba mereka menurunkan sasis baru dan catatan waktunya melonjak, kita bisa mulai berpikir bahwa Yamaha memang selama ini menyembunyikan sebagian kekuatannya. Apalagi Yamaha tidak punya alasan untuk membuka seluruh kartu terlalu cepat. Ducati, Honda, Aprilia, dan KTM juga sedang mengembangkan motor 850cc mereka. Dalam perang pengembangan seperti ini, setiap data berharga. Jadi sangat mungkin Yamaha memilih menguji mesin terlebih dahulu, mengumpulkan data, lalu menyimpan paket sasis final untuk tahap berikutnya. Kalau benar demikian, maka Brno bukanlah bukti Yamaha tertinggal. Brno justru mungkin merupakan tes untuk memastikan mesinnya bekerja sebelum mereka membuka kartu berikutnya. Dan kalau sasis baru ternyata mampu mengeluarkan potensi V4 850cc tersebut, Yamaha bisa saja datang ke 2027 dengan motor yang jauh lebih kompetitif daripada yang terlihat sekarang. Berita kedua, Ducati ternyata tidak sekedar menyiapkan motor baru untuk menghadapi regulasi MotoGP 2027. Di balik proyek 850cc mereka, Gigi Dall'Igna ternyata pernah mendorong gagasan yang jauh lebih ekstrim. Membuat motor MotoGP dengan sistem hybrid yang menggabungkan mesin pembakaran dan motor listrik kecil. Mirip konsep yang digunakan oleh Formula One. Meski akhirnya terbentur persoalan biaya, pengakuan Dall'Igna ini memperlihatkan bahwa Ducati sejak awal melihat era 850cc sebagai kesempatan untuk melakukan revolusi teknologi, bukan sekedar mengecilkan kapasitas mesin.
Perubahan regulasi 2027 memang menciptakan situasi yang sangat berbeda. Mesin turun dari 1000 cc menjadi 850, red height device dilarang, aerodinamika diperketat, dan Michelin digantikan Pirelli. Menurut Dalikna, kombinasi perubahan tersebut membuat hampir tidak ada alasan untuk mempertahankan konsep motor lama. Ducati pada akhirnya harus membangun motor yang benar-benar baru. Namun yang menarik, Ducati tidak hanya memikirkan bagaimana membuat motor 850cc yang lebih cepat. Mereka juga sempat memikirkan bagaimana menghadirkan sumber tenaga tambahan melalui sistem elektrifikasi. Dalikna bahkan mengakui secara terbuka bahwa dirinya pernah mendorong konsep tersebut. Dia ingin memasukkan motor listrik kecil ke motor MotoGP dan membuatnya menjadi sebuah mesin hybrid. Memang, ide tersebut akhirnya sulit diwujudkan karena persoalan biaya. Tapi bagi Ducati, eksperimen semacam ini menunjukkan bahwa kreativitas kembali menjadi faktor penting ketika seluruh pabrikan mendapatkan kesempatan mulai dari nol. Dan disinilah kekuatan Ducati bisa menjadi sangat berbahaya. Mereka bukan hanya membawa pengalaman dari 4 gelar MotoGP lainnya, tapi juga membawa pengetahuan tentang apa yang berhasil dan apa yang gagal dari generasi 1000cc. Dalikna sendiri menegaskan bahwa pengetahuan tersebut tetap akan dibawa ke masa depan, meskipun sebagian besar komponen motor harus dirancang ulang. Jadi, Ducati memang kehilangan banyak referensi lama, tapi mereka tidak kehilangan ilmu yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Yang membuat proyek ini semakin menarik adalah fakta bahwa Ducati sedang mengejar Aprilia pada musim terakhir era 1000cc dan Michelin. Namun perang sebenarnya mungkin justru terjadi setelah semua pabrikan kembali ke titik nol. Ducati akan menghadapi Aprilia, KTM, Yamaha, dan Honda dengan mesin yang lebih kecil, ban berbeda, aerodinamika baru, serta tanpa red height device. Dalam kondisi seperti ini, keunggulan lama bisa hilang dalam sekejap, dan justru disitulah Dalikna melihat peluang besar. Karena itu, ketika Ducati membawa prototipe 850cc ke Red Bull Ring pada September, yang layak diperhatikan bukan hanya catatan waktunya. Kita perlu melihat seberapa jauh Ducati sudah mengubah konsep motornya. Sebab, jika Dalikna benar-benar mendapatkan lembaran kosong yang selama ini dia inginkan, Ducati 2027 mungkin bukan sekedar versi kecil dari Desmos edisi sekarang, tetapi sebuah proyek yang sejak awal dirancang dengan filosofi baru, dan bahkan sempat dibayangkan sebagai motor hybrid ala Formula One. Berita ketiga, Honda ternyata masih menghadapi satu masalah besar menjelang era baru MotoGP 2027. Setelah berhasil mendapatkan Fabio Quartararo sebagai ujung tombak proyek mereka, Honda kini harus menentukan siapa yang akan mendampingi sang juara dunia di garasi pabrikan. Masalahnya, mereka memiliki dua pilihan yang sama-sama menarik tetapi menawarkan resiko yang berbeda. David Alonso dengan talenta luar biasanya, atau Diogo Moreira yang sudah membuktikan diri sebagai juara dunia Moto2. Salah pilih, Honda bisa kembali menyesal. Situasinya menjadi semakin rumit karena Johan Zarco sudah dipastikan tetap bersama LCR, sementara Quartararo akan menjadi pusat proyek tim pabrikan Honda. Dengan demikian, kursi RC213W kedua menjadi sangat penting. Honda tidak sedang mencari sekedar pembalap untuk melengkapi formasi. Mereka membutuhkan sosok yang mampu membantu Quartararo membawa Honda keluar dari keterpurukan sekaligus menjadi investasi untuk masa depan. Dan disinilah dilema Alonso versus Moreira mulai menjadi serius. Jika Honda menggunakan logika prestasi, Moreira sebenarnya memiliki kartu yang lebih kuat. Dia sudah melewati satu musim penuh Moto2, bahkan berhasil merebut gelar dunia pada musim keduanya. Pengalaman tersebut membuat Moreira terlihat sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan Alonso. Dia sudah memahami bagaimana pengembangan motor, mengelola tekanan perebutan gelar, dan menghadapi kompetisi kelas menengah. Memberinya motor pabrikan bersama Quartararo akan menjadi penghargaan atas prestasinya sekaligus langkah yang relatif minim resiko. Tapi masalahnya, Honda tidak hanya membutuhkan pembalap yang aman, mereka membutuhkan talenta luar biasa. Dan nama Alonso muncul karena alasan tersebut. Pembalap Kolombia ini sudah lama dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di generasinya. Bahkan ketika hasilnya belum sepenuhnya berbicara, daya tarik Alonso di mata pabrikan besar tetap tinggi. Ducati pun disebut tertarik padanya. Artinya, Honda harus berhati-hati karena jika mereka terlalu lama membiarkan Alonso berkembang di luar tim pabrikan, bukan tidak mungkin talenta tersebut justru direbut rival. Disinilah perubahan regulasi 2027 bisa membuat Honda semakin galau. Mesin akan turun menjadi kecil, ban berganti, aerodinamika diperketat, dan red height device akan dilarang. Dengan kata lain, seluruh grid akan menghadapi semacam reset. Pengalaman Moreira di Moto2 belum tentu menjadi keunggulan sebesar yang dibayangkan.
Sementara hasil bakat mentah Alonso bisa menjadi senjata jika Honda berhasil membangun motor yang kompetitif. Honda mungkin justru memiliki kesempatan untuk membawa Alonso langsung ke proyek baru tanpa terlalu terbebani oleh perbandingan dengan era sebelumnya. Namun Honda juga harus bertanya, apakah Alonso sudah siap menjadi pembalap pabrikan? Karena menjadi talenta luar biasa dan menjadi pembalap utama pabrikan adalah dua hal yang berbeda. Moreira memberikan sesuatu yang tidak bisa dibeli Honda dengan uang dan fasilitas. Bukti bahwa dia mampu memenangkan kejuaraan. Sementara Alonso memberikan kemungkinan yang jauh lebih besar, tapi juga membawa ketidakpastian yang lebih besar. Dan keputusan ini semakin penting karena Honda sudah mempertaruhkan masa depannya kepada Quartararo. Mereka mendapat pembalap yang ingin melihat proyek baru, motor baru, dan arah baru. Honda membutuhkan rekan setim yang bukan hanya cepat, tapi juga mampu menjadi bagian dari pembangunan jangka panjang. Jika melihat Moreira, Honda mendapatkan pasangan yang relatif matang dan sudah teruji. Jika mendapatkan Alonso, Honda mengambil taruhan besar terhadap kemungkinan lahirnya superstar baru. Nah, kalau teman-teman nih cocok siapa nih antara dua orang rookie yang akan meramaikan 2027?